Hai minasang, ohayo gozaimasu. Kita masuki pelajaran bab 28 dengan tema Kaze no Toki do shimasu ka? Oke, kita lanjut ya. Hai, mite kangaimashou. Seperti biasa, lihat dua gambar ini. Lagi apa? Yang pertama nih gambarnya. Ya, ini kayak ada ibu-ibu lagi mengecek suhu ya. Anaknya kayaknya lagi sakit nih. Lalu kalau lagi sakit, kita sebenarnya harus apa ya? Bener, kita harus berolahraga biar nggak sakit ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang beberapa jenis penyakit dalam bahasa Jepang. Lalu tindakan apa yang kita lakukan agar tidak sakit? Gaya hidup seperti apa tuh yang biar kita nggak sakit gitu ya? Jaga kesehatan, apalagi lagi musim corona kayak gini ya, serem. Oke, kita mulai kosakatanya ya. Yang pertama jenis-jenis penyakit. Kalian dengarkan dulu seperti biasa, diikuti di rumah, lalu dicatat ya. 1、頭が痛い。頭が痛いとき、どうしますか？ Yang nomor satu, atama ga itai. Kira-kira atama itu apa ya? Lihat gambarnya, dia megang apa? Kepala. Iya betul, sakit kepala. Atama ga itai. 2、喉が痛い。喉が痛いです。喉が痛いとき、どうしますか？ Oke, yang kedua itu nodo ga itai. Nodo, lihat ya, ini lagi megang apa nih? Ya betul, megang tenggorokan. Jadi nodo itu tenggorokan. Nodo ga itai, tenggorokannya sakit. Ya. Hai, ketiga. 3、お腹が痛い。お腹が痛いです。お腹が痛いとき、どうしますか？ Oke, yang ketiga itu onaka ga itai. Onaka ya, kalian lihat gambarnya onaka lagi pegang apa ini? Perut, betul. Jadi onaka ga itai, perutnya sakit nih sensei gitu ya. Jadi kalau kamu mengalami sakit yang di anggota badan, polanya tuh gampang. Anggota badan ya, pakai bahasa Jepang, ga itai. Itai itu sakit. Jadi kalau dicubit misalnya orang Jepang ngomongnya itai 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 atau itai 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 atau ite, itu artinya sakit gitu ya maksudnya. Gampang. Kamu sakit apa? Tambahin aja ga itai. Oke, lanjut. 4、咳が出る。咳が出ます。咳が出るとき、どうしますか？ Oke, sekigaderu atau kalau nanti dibentuk masnya jadi sekigademas ya. Ini artinya batuk ya. Kalau lagi batuk sekigaderu atau sekigademas. 5、熱がある。熱があります。熱があるとき、どうしますか？ Oke, netsu ga aru atau netsu ga arimas itu artinya demam. 6、風邪。風邪です。風邪のとき、どうしますか？ Oke, kaze. Kaze des. Itu artinya lagi masuk angin ya. Gambarnya kalau masuk angin dia jadi flu gitu, jadi pilek. Oke, yang terakhir. 7、具合が悪い。具合が悪いです。具合が悪いとき、どうしますか？ Oke, yang terakhir ketujuh itu guai gawarui ya. Ini penyakit yang ngumpul semua nih. Artinya nggak enak badan. Jadi nggak jelas apa, pokoknya badannya nggak enak aja gitu. Oke, paham ya? Wakarimashita ka? Hai, wakarimas. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuki pola kalimat ya, bunkenya. Di sini nani-nani toki doshimasu ka? Jadi nani-naninya ini nanti titik-titiknya diisi sama penyakitnya. Kalian sedang merasakan sakit apa? Terus tambahin toki, lalu doshimasu ka kata tanyanya ya. Contohnya, atama ga itai toki doshimasu ka? Ketika kamu sakit kepala, kamu harus apa? Harus bagaimana? Nah, contoh yang lainnya misalnya perutnya sakit. Onaka ga itai toki doshimasu ka? Seperti itu.
Oke, gampang ya. Tapi untuk kosakata yang sebelumnya kamu bisa langsung masukin ke toki ya. Tapi pengecualian untuk masuk angin. Karena dia kata benda kaze itu harus ditambah partikel no. Jadi kaze no toki do shimasu ka? Hai, wakarimashita ka? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada anggota tubuh. Jadi untuk menyatakan anggota tubuh kalian yang sakit itu bisa pakai kosakata yang ini ya. Misalnya mau kepalanya sakit, giginya sakit, perutnya sakit, kakinya sakit. Kalian hafalkan aja kosakata ini. Dari yang pertama, 1、頭、頭、yang pertama itu atama. Atama itu artinya kepala ya. Yang kedua, 2、顔、顔、kedua itu kao, wajah atau muka. Tiga, 3、口、口、kuci itu mulut ya. Hai, keempat, 4、手、手、keempat itu te, tangan. Kelima, 5、お腹、お腹、hai kelima onaka, perut. 6、足、足、Keenam, asi itu kaki. 7、目、目、 Ketujuh, me itu mata. Kedelapan, 8、耳、耳、 mimi. Mimi itu telinga, kuping. 9、鼻、鼻、 Hana itu hidung. 10、歯、歯、 Ha itu gigi. Oh, kaki ya, bukan gigi maksudnya. 11、喉、喉、 Hai, 11 nodo, tenggorokan. Nah, ini kan kosakatanya banyak ya, pusing ya ngapalinnya. Sensei kasih lagu ya, karada no uta, artinya lagu tubuh, lagu badan. Kalian bisa hafalkan sendiri ya. Oke. 鼻、口、頭、目、耳、歯、喉、顔、足、お腹、手、足、お腹、鼻、口、頭、目、耳、歯、喉。Bisa ya semuanya, itu untuk membantu aja. Bisa dihafalkan di rumah. Nah, kosakata yang kedua adalah tindakan ketika sakit. Jadi kalau kamu sakit, kamu harus apa? Ini kosakatanya. 1、病院へ行きます。病院へ行きます。 Byoing e ikimasu. Byoing itu rumah sakit, ikimasu pergi. Jadi pergi ke rumah sakit. 3、よく寝ます。よく寝ます。 Oke, kedua yoku nemas. Itu artinya banyakin tidur atau istirahat ya, nemas. Nemas itu lebih ke tidur ya maksudnya, banyakin tidur gitu. 2、うちで休みます。うちで休みます。 Oke, yang ketiga uchide yasumimasu, artinya beristirahatlah di rumah. 4、頭を冷やします。頭を冷やします。 Keempat, atama oh hiasimas itu mengompres ya, kalian kompres badan kalian, kepala kalian maksudnya. 5、薬を飲みます。薬を飲みます。 Ya, yang kelima, kalau sakit jadi harus minum obat. Kusur itu obat ya, nomimas minum. 6、果物を食べます。果物を食べます。 Oke, yang keenam, kudamono tabemas. Tabemas apa? Makan. Kudamono itu buah, jadi makan buah-buahan yang banyak.
7、水を飲みます。水を飲みます。 Oke, ketujuh itu mizuo nomimasu. Mizu itu artinya air putih ya, jadi minum air putih. Oke, paham ya? Nah, di sini ada kayuannya. Yang pertama si biru ini dia bicara tentang netsu ga aru toki do shimasu ka? Byoin e ikimasu. Soste yoku nemasu. So desu ka? Atau kalian mau jawab watashi mo desu boleh. Watashi mo desu artinya saya juga loh, gitu ya. Oke, sekali lagi ya, mo ichido. Netsu ga aru toki do shimasu ka? Byoin e ikimasu. Soste yoku nemasu. So desu ka? Oke, kita bahas artinya dulu. Netsu ga aru toki, ketika demam harus bagaimana? Byoin e ikimasu, pergi ke rumah sakit. Kemudian soste yoku nemasu, banyak tidur ya. So desu ka? Oh gitu ya. Atau watashi mo desu, oh saya juga begitu loh. Tuh, hai. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada, silakan tinggalkan pertanyaannya di komentar ya. Oke, kita lanjutkan kosakata yang ketiga tentang gaya hidup. Yang pertama, gaya hidup kamu kayak apa? Kita dengarkan. 1、野菜を食べます。よく野菜を食べています。 Oke, yang pertama yasai o tabemasu artinya makan sayur. Jadi kalian sering makan sayur nggak nih di rumah? 2、ゲームをします。よくゲームをしています。 Oke, yang kedua itu game o shimasu. Pasti ini cowok-cowok sering banget main ini nih, main game ya. 3、運動をします。よく運動をしています。 Hai, yang ketiga itu undo shimasu artinya berolahraga. Siapa yang di rumah suka berolahraga selama WFH ini? Kok WFH ya? Selama sekolah daring ini ya maksudnya. 4、コーラを飲みます。よくコーラを飲んでいます。 Oke, yang keempat itu korao nomimasu. Siapa yang sering minumnya Coca-Cola? Jarang minum air putih. Ayo, jujur ya, nanti di sakubung tulis. 5、早く寝ます。よく早く寝ています。 Nah, yang kelima hayaku nemas itu artinya tidur cepat. Jadi tidurnya tidak larut malam, tidak begadangan. Ya, kalau begadangan jadi lupa Sherlock deh. 6、お菓子を食べます。よくお菓子を食べています。 Oke, yang keenam ini kesukaan sensei. Okashi o tabemas, makan snack-snack nyemil ya. Jadinya gendut deh. Oke, selanjutnya. Jadi namanya gaya hidup itu kan sering dilakukan ya. Kalian kalau sering melakukan itu dalam bahasa Jepang ada bentuknya dirubah ke bentuk T, terus ditambahin imas ya. Jadi T imas itu menandakan bahwa kegiatan itu sering banget dilakukan, jadi kebiasaan. Kalau imasen itu yang negatif, yang tidak dilakukan ya. Contoh yang kosakata pertama itu yasai o tabemas. Ingat-ingat lagi ya, cara merubah ke bentuk T itu ada di kelas 11. Kalau tabemas itu ditentukan dulu ini tabemas golongan berapa? Golongan 2. Karena golongan 2 itu ada rumusnya kan. Nah, tabemas itu kalau golongan 2 masnya coret tambahin T. Jadi yasai o tabete imas. Artinya kebiasaannya itu sering makan sayur. Nah, yang contoh kedua, gemu o shimasu. Tentukan lagi nih, shimasu itu kata kerja golongan berapa? Shimasu itu kata kerja golongan 3. 3 itu rumusnya masnya coret tambahin T aja. Jadi kayak gemu o shite imas. Gitu ya. Jadi kosakata yang tadi kalian rubah sendiri aja ke bentuk T imas. Nah, di sini kita tambahkan lagi kata keterangan. Seberapa sering atau nggak seringnya kalian melakukan kegiatan itu. Kalau ditambahin yoku, itu artinya sering. Tokidoki itu kadang-kadang. Amari, jarang. Zeng-zeng, tidak sama sekali atau sama sekali tidak. Ya, ini sebenarnya pelajaran kelas 11 juga. Jadi tinggal dibuka lagi buku catatannya kelas 11 ya. Ada rumusnya lagi nih. Kalau yoku sama tokidoki belakangnya harus positif T imas. Sedangkan kalau amari sama zeng-zeng itu harusnya dibentuk negatif belakangnya. Jadi T imaseng. Itu kata kuncinya ya. Jadi kalau di ulangan kalian udah lihat amari, pasti belakangnya masen.
Kalau zen pasti masen. Kalau tokidoki teimas. Yoku itu teimas. Paham ya? Sensei ucapkan contohnya. Yoku yasai o tabete imas. Artinya sering makan sayur. Tokidoki yasai o tabete imas. Kadang-kadang makan sayur. Amari yasai o tabete imasen. Jarang makan sayur. Zeng yasai o tabete imasen. Sama sekali tidak makan sayur. Seperti itu ya. Jadi kalau gaya hidup itu kan kebiasaan, rubah ke bentuk teimas atau teimaseng itu tergantung kaliannya. Oke, paham? Hai, arigatou gozaimashita. Pelajaran hari ini sampai sini dulu ya. Duh, jadi belibet, maaf. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar atau di grup WA juga boleh. Jamatane.